Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ibnu Firnas. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Pagi ini kita akan belajar matematika pada bab debit. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, hubungan volume, debit dan waktu. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Oke teman-teman Ibnu Firnas? Alhamdulillah teman-teman sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Nah, sebelum masuk pada materi debit, maka alangkah baiknya kita mengetahui satuan volume. Satuan volume pada sebelah kiri ada tangga meter, dimulai dari kilometer, ada 3 pangkat 3 di atasnya. Itu dibaca dengan kubik yang biasanya digunakan untuk satuan volume. Nah, teman-teman, di bawah ada keterangan. Jika 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter atau sama dengan 1000 mililiter. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri ya, keterangan yang ada di bawah. Oke, kita akan masuk pada materi debit. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Misalnya, debit air sungai Pesanggerahan adalah 3000 liter per detik. Artinya, setiap 1 detik air yang mengalir di sungai tersebut adalah 3000 liter. Satuan debit digunakan dalam pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai atau bendungan agar dapat dikendalikan. Oke teman-teman, di awal tadi kita sudah mengetahui satuan volume, maka sekarang kita akan belajar tentang debit. Nah, rumus menentukan debit bisa kita gunakan dengan rumus segitiga seperti ini. Yang segitiga yang ruang pertama yang paling atas diisi oleh V. Selanjutnya yang bawah diisi oleh D dan T. Volume itu V itu merupakan volume, D merupakan debit dan T adalah waktu. Sekarang kita menentukan rumus jika kita mencari debit. Nah, teman-teman, jika ke bawah itu sama dengan dibagi dan jika ke samping itu sama dengan dikali. Maka jika kita mencari debit, maka rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, gimana caranya jika kita mencari rumus volume? Nah, kita mencari rumus volume, maka caranya adalah debit dikali dengan waktu. Terus bagaimana cara kita mencari waktu? Nah, kita mencari waktu dengan cara gimana? Karena ini yang kita cari, maka yang harus kita gunakan untuk rumus adalah volume dibagi debit. Nah, 3 ini adalah rumus mencari debit, volume, dan waktu. Langsung saja kita menyimak pembahasan soal cerita yang pertama dari Bu Lia. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Kita masuk pada cara menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita mencari debit. Oke, kita pahami dulu soalnya. Yang pertama, volume bak mandi di rumah Pak Ahmad adalah 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari kran besarnya berapa liter per menit. Jadi yang ditanya itu adalah
diketahui 2400 liter. Waktunya adalah 30 menit. Yang ditanyakan adalah debit dengan satuan liter per menit. Jadi kita tidak perlu lagi mengubahnya karena satuannya sudah sama, liter per menit. Yang diketahui dan yang ditanya satuannya sudah sama. Oke, kita ingat lagi rumus dari debit adalah volume dibagi waktu. Yang diketahui volumenya tadi berapa? 2400 liter per waktunya berapa? 30 menit. Maka hasilnya berapa? Kita hapus 0 di belakang biar mempermudah kita menghitungnya. 24 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Karena masih ada 0 maka kita tulis 0. Berarti 240 dibagi 3 sama dengan 80 liter per menit. Jadi debit air dari keran besarnya 80 liter per menit. Mari kita simak pembahasan soal cerita yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah Pak Karim mengisi tangki-tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, maka volume seluruh minyak dalam tangki-tangki dalam satuan liter adalah. Nah, dari soal cerita tersebut kita dapat mengetahui yang diketahui dari soal tersebut adalah waktu. Waktunya di sini 5 menit. Nah, yang kedua yang diketahui adalah debit. Debitnya adalah 5 liter per detik. Yang ditanya adalah volume dalam satuan liter. Maka penyelesaiannya kita ingat rumus volume. Rumus volume adalah debit dikali waktu. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus. Debitnya berapa teman-teman? 5 liter per detik. Waktunya berapa? Dikali 5 menit. Nah, karena ini satuan yang berbeda, detik, sedangkan di sini menit, maka kita harus mengubah dulu satuan menit ini menjadi detik. Kita tulis kembali ya, 5 liter per detik dikali menit dijadikan detik, maka kita harus mengkalikan dengan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka 5 menit sama dengan berapa? 5 dikali 60 300 detik. Nah, kita tulis kembali ya teman-teman, 5 liter per detik dikali berapa hasilnya? Tadi 300 detik. Nah, karena ini per detik maka kita coret. Jadi volumenya sama dengan 5 dikali 3 15. Nah, yang kita tambahkan 1500 liter. Jadi volume seluruh minyak dalam tangki adalah
500 liter. Oke, selanjutnya kita bahas pembahasan yang terakhir, yaitu soal cerita yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah ibu mengisi minyak melalui selang yang debitnya 4 liter per menit dari drum ke tempat minyak yang volumenya 20 desimeter kubik. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut sampai penuh? Nah, diketahuinya adalah debitnya 4 liter per menit. Volumenya tadi sudah diketahui di soal 20 desimeter kubik. Kalau ada 3 pangkat 3 kecil itu dibacanya kubik. Nah, di pembahasan yang awal tadi kita sudah mengetahui bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi kalau 20 desimeter kubik berarti sama dengan 20 liter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah waktunya. Waktu atau T. Rumus dari T adalah volume dibagi debit. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Volumenya tadi sudah diketahui 20 liter. Nah, selanjutnya yang diketahui apa lagi? Debitnya. Debitnya sudah diketahui 4 liter per menit. Nah, sekarang kita bagikan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, liternya kita coret, jadi waktunya adalah 5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak sampai penuh adalah 5 menit. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan belajar hari ini? Agar lebih memahami materi hari ini, mari kita berlatih soal. Berikut adalah tugas hari ini. Semangat mengerjakan teman-teman Ibnu Firnas. Good luck. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman Ibnu Firnas. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.